Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Kita berdoa juga untuk beberapa saudara kita yang terindikasi positif COVID-19 supaya mereka juga mendapat penanganan yang terbaik. Beberapa orang yang meninggal dunia dan kita berdoa supaya keluarga ditinggalkan tetap kuat dan diberi ketabahan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita dapat kesempatan untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema, bagaimana kalau kita sendiri terindikasi positif COVID-19. Saya ingin membaca 3 ayat dari Lukas 17, ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan buat kita firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Nah, Alkitab katakan bahwa ada 10 orang kusta, dan ketika mereka melihat Yesus, mereka dari jauh mereka memanggil. Dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh. Mengapa agak jauh? Karena aturannya begitu. Nah, mengapa? Karena penyakit kusta itu menular. Ya, sehingga mereka mengambil jarak yang cukup. Untuk apa? Untuk supaya jangan mereka menjadi kurir untuk kemudian mempengaruhi orang lain atau membuat orang lain tertular karena mereka yang kena kusta. Bahkan kalau orang tidak tahu mereka kena kusta, mereka harus memberi indikator atau mengatakan kusta. Jadi orang tahu, orang mengambil jalan lain dan menjauhi mereka. Kenapa? Karena itu bisa risiko tertular. Nah, saya kira dari sini kita menyadari bahwa ada satu hal penting, yaitu bahwa orang-orang kusta yang waktu mereka melihat di satu sisi mereka ingin mendapat kesembuhan dari Yesus, tapi pada sisi yang lain mereka tahu bahwa mereka sedang menderita kusta dan ini bisa menular. Sehingga apa? Mereka sadar kondisi mereka. Nah, mereka berdiri dari jauh dan mereka mengatakan, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Dan itu hal yang penting bagi kita, yaitu ketika kita terindikasi, sebutlah begitu, positif COVID-19, mari kita sadar bahwa ini sudah terjadi pada kita. Oke? Kita harus menyadari bahwa jangan sampai kita kemudian karena orang lain tidak tahu, kita kan tahu kita kena, dia tidak tahu, sehingga kita harus menjauhi orang lain. Dengan cara itu kita bisa menolong orang lain itu tidak tertular karena kita sudah positif. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan kepada kita bahwa secara positif kita tenang supaya bisa berpikir rasional dan jaga jarak. Isolasilah mandiri. Dengan begitu kita bisa melewati proses untuk penyembuhan kita, tapi orang lain juga tidak tertular karena keberadaan kita yang sudah positif terindikasi kena virus corona. Hal yang kedua yang penting adalah kita tetap isolasi mandiri. Jangan kemana-mana. Kalau kita punya keluarga, maka kita harus beritahu kepada mereka semua. Ini untuk supaya mereka tidak datang, untuk menjenguk kita. Kalau mereka datang menjenguk kita kan tidak boleh. Kita harus memberitahu juga ke RT supaya RT bisa mencatat bahwa kita positif. Sehingga kita menjaga diri kita supaya kita tidak berhubungan kontak langsung dengan orang lain. Jadi kalau ada orang yang ingin membantu kita karena kita tidak bisa kemana-mana, mungkin kalau kita perlu sesuatu kita bisa pesan misalnya makanan dari GoFood supaya mereka mengirim dan taruh aja di pagar. Uang kita udah taruh situ supaya kita tidak kontak. Sebab kalau enggak nanti kita meluarkan ke orang yang mengantar makanan buat kita dan itu tidak benar. Nah, sehingga hati kita harus bersih dan sadar bahwa kita sudah kena, kita berdoa untuk pemulihan kita, tapi jangan sampai kita karena tidak bijak, orang lain kan tidak tahu kita kena, tapi kita tahu kita kena. Nah, kita yang mengambil jarak untuk itu. Sehingga apa? Kita tidak menjadikan diri kita sebagai beban bagi orang lain karena menularkan virus yang sama kepada mereka. Jadi perlu kita lapor, kita kasih tahu Pak RT, saya positif terindikasi COVID-19. Tolong dibantu sehingga bisa dikoordinasi dengan pihak terkait untuk menolong kita. Ada tetangga yang kena dan dia kemudian menghubungi RT dan ada penanganan medis dari dinas kesehatan dan puskesmas datang secara periodik untuk membantu hal-hal yang perlu yang bersangkutan. Jadi ini tanggung jawab moral kita. Jadi isolasi mandiri supaya apa? Supaya tanggung jawab responsibility kita secara personal dan juga sosial tetap berlaku di sini. Jangan kita sampai kemudian diam-diam lalu kita masih kemana-mana, masih pergi ke sana sini. Kan orang lain tidak tahu kita, jadi bisa merapat dengan kita tanpa menyadari bahwa kita sudah kena. Dan ini yang tidak boleh. Kita tahu bahwa kita kena, kita menarik diri aja. Nah, isolasi mandiri itu satu hal yang paling bijak. Kecuali memang kita ditangani di rumah sakit, biarlah ditangani. Tapi sekarang ini kan rumah sakit kebanyakan penuh karena membludak angka orang yang kena. Tapi juga para sisi yang sampainya juga yang sembuh. Sehingga kita mengatakan kalau kita tidak bisa punya ruang atau kesempatan di rumah sakit, maka isolasi mandiri menjadi pilihan yang paling bijaksana untuk kita. Supaya kita bisa tangani secara baik,
Tapi tanggung jawab kita juga secara sosial, tidak sampai kita abaikan di mana menularkan ke orang lain. Nah, biasanya tetangga membantu kita dengan mengirim sesuatu yang perlu buat kita, dan biasanya itu digantung di pagar, lalu ditelepon bahwa saya kirim misalnya yogurt, atau saya kirim buah, atau saya kirim misalnya puding, atau saya kirim misalnya apa, dan dia bisa mengambil dari pagar, tidak harus berjumpa, karena kalau kita bertemu ada kontak langsung itu justru membahayakan yang bersangkutan, dan itu harus kita jaga karena ada tanggung jawab kita, hati kita harus bersih untuk jangan sampai kita sudah kena menularkan juga itu kepada orang lain yang sebenarnya ingin membantu kita untuk pemulihan kita sendiri. Lakukan kegiatan yang sesuai di rumah tanpa terlibat atau kontak dengan orang lain. Nah, beberapa keluarga yang saya lihat mereka harus mengungsi yang lain. Jadi hanya ibunya saja, yang lain mengungsi. Kenapa? Karena bisa menular. Jadi dia sendiri di rumah dibantu oleh seseorang yang betul-betul sudah siap untuk membantu dia, pakai pakaian yang lengkap, ya pakai sarung tangan, masker, double, ya dan juga pakai tutupan yang lain, sehingga apa yang terjadi bahwa dia menolong, tapi dia juga sudah diperlengkapi dengan sejumlah persiapan sehingga aman. Yang lain diungsikan. Mengapa? Ada beberapa anak kecil yang itu bersiko untuk rentan kena. Jadi sesuaikan. Kalau itu cuma suami istri, ya mereka berdua aja. Apalagi kalau dua-dua kena, ya barangkali dibantu oleh salah satu anak misalnya, kalau itu memungkinkan, kalau dekat, untuk memantau supaya jangan keluar masuk, apapun difasilitasi sampai saatnya ya pihak medis mengatakan bahwa sekarang sudah clean, sekarang sudah bersih. Itu memerlukan waktu 14 hari sampai mungkin ya sebulan untuk memastikan bahwa betul-betul kita clean. Nah, hal yang lain adalah kita harus tetap tenang. Mengapa tenang? Supaya kita sekali lagi bisa berpikir rasional. Ya, kita harus berpikir bijaksana. Ya, jangan kemana-mana, jangan pernah kemana-mana. Kadang menyangkut tanggung jawab moral kita kepada orang lain juga. Jangan sampai orang lain tertular gara-gara kita. Nah, vitamin C yang selalu direkomendasi dosis tinggi, misalnya 1000 mg. Ya, vitamin D, ya 5000 IU, ya jadi itu satu kode dari internasional ya. Nah, juga zinc kita minum, dan juga vitamin E. Beberapa orang menganjurkan untuk kita kayak sauna gitu ya, kita rebus air panas, lalu kita taruh di baskom, kita tutup pakai handuk, mungkin taruh beberapa rempah-rempah misalnya kayak sedikit minyak kayu putih, dan kita mulai menghirup. Ya, setiap pagi 1 kali, ya sore 1 kali. Dianjurkan untuk minum air panas ya yang hangat pagi 1 kali, ya menjelang siang 1 kali, siang 1 kali, sore 1 kali, malam 1 kali. Jadi 5-6 gelas kita minum, dan jangan minum air es supaya itu menolong kita. Nah, beberapa orang merekomendasi punya pengalaman itu, dia selalu punya minyak kayu putih itu ditaruh jangan di masker, tapi taruh di hidung, dan kadang-kadang harus pakai semacam cotton bud atau kapas, cotton bud atau ya tisu yang kemudian bisa dimasukin ke dalam hidung supaya kita bisa menarik dengan menghirup udara minyak kayu putih. Dan itu adalah cara-cara yang terbaik. Makan teratur, jangan stres, dan jangan depresi, dan jangan kalut, jangan panik, jangan cemas, karena itu akan menurunkan imunitas kita. Jadi makan yang secara sehat, ya vitamin tadi saya katakan, istirahat, juga sauna, karena bagaimanapun juga itu sangat menolong. Dan jangan lupa berdoa, karena Tuhan akan memberi kita pemulihan yang kita perlukan. Ya, kita makan teratur, kita tetap menjaga stamina kita, imunitas kita sangat bergantung pada kondisi fisik kita. Tapi secara mental ini penting, yaitu kita tetap harus sukacita. Ya, jangan sampai kita stres, jangan sampai kita menjadi orang yang panik. Nah, kepanikan ini akan membuat hormon kortisol akan banyak, dan ini menambah parahnya situasi kita. Kita harus selalu happy, harus sukacita. Nah, misalnya coba sering kita kalau kita menonton di rumah kan nggak kemana-mana, di YouTube kita nonton hal-hal yang membuat yang komedi, sehingga kita selalu senang, tertawa, riang, ya sehingga itu memompa hormon endorfin dalam tubuh dan bukan kortisol, karena itu menolong kita untuk lebih kuat, stamina kita lebih bagus. Nah, secara sosial barangkali adalah yang tadi social distancing itu, ya supaya kita tidak punya kontak dengan siapapun, karena itu berbahaya, kecuali petugas medis yang datang untuk memberi perawatan yang kita perlukan. Dan secara spiritual, ya tadi kita berdoa, kita banyak memuji Tuhan, kita banyak mendengar renungan-renungan banyak di YouTube. Ya, kita dengar juga banyak khotbah-khotbah yang baik. Kita mendengar hal-hal yang bersifat motivasional yang baik buat kita. Kita banyak memuji Tuhan, bernyanyi. Kalau kita senang main musik, ya kita main gitar, main piano, main keyboard untuk memuji Tuhan. Dan itu menolong kita untuk secara spiritual juga sehat. Atau mungkin kita banyak membaca Alkitab dan menghafal beberapa ayat yang menyangkut penghiburan Tuhan bagi orang yang berduka, sehingga apa yang terjadi? Kita selalu kuat, baik fisik kita kuat,
cuci tangan selalu bersih, pakai masker dan segala macam, makan teratur, tidur teratur, ya menjaga higienitas kita, imunitas kita, minum vitamin, ya kita kemudian berurap atau ya kita sauna seperti itu. Tapi secara mental kita selalu happy, kita tidak panik, tidak gelisah, kita positive thinking. Kita secara rasional kita tahu ini kan berlalu, udah isolasi mandiri aja. Secara sosial kita menghindari kontak dengan siapapun, karena itu bisa menularkan kepada mereka. Dan secara spiritual kita banyak berdoa, kita banyak menyembah Tuhan, kita bernyanyi memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita berikan pujian. Dan mungkin waktu kita selama ini tidak banyak baca Alkitab, kita baca Alkitab lah, kita hafal ayat, dengarlah khotbah-khotbah yang di YouTube yang banyak sekali yang memberi kekuatan, penghiburan, motivasi untuk kita tetap berpengharapan kepada Yesus. Dan saya ingin mengatakan bahwa di teks ini, sekalipun mereka jauh, hanya memanggil-manggil karena mereka tahu siapa mereka. Mereka tahu mereka kusta. Iya, Yesus bisa menjangkau mereka dan menyembuhkan mereka. Yesus bisa menjamah dan memulihkan mereka. Dan itu menjadi doa kita, harapan kita. Sehingga ketika kita tahu bahwa kita terindikasi ya positif COVID-19, saya katakan tadi, kita percayalah kepada Yesus. Kita melakukan bagian kita dan kita percaya bahwa Yesus akan melakukan bagian kita. Dan bagi Tuhan tidak mustahil. Bagi orang percaya, Yesus katakan juga tidak mustahil. Terus memberkati kita semua dan shalom. Amin.